Puji Tuhan, kita bisa ngumpul juga. Silakan duduk, saudara-saudara. Boleh duduk, boleh nyantai aja. Saya share juga nggak lama. Saya cuma ingin share tentang sepanjang tahun ini. Ya. Jadi kita sekarang ada di ujung tahun yang begitu banyak orang mempertanyakan banyak hal. Ya. Mungkin saudara berpikir tentang waktu-waktu ini saudara terhilang orang-orang yang saudara kasihi, atau saudara tidak bisa terkonek sama orang-orang yang saudara kasihi, atau mungkin juga saudara dalam keadaan yang merasa sendiri, merasa nggak ada yang peduli, mungkin saudara merasa kehilangan pegangan. Ada banyak hal bisa terjadi buat kita sekarang ini. Tapi saya ingin bacakan satu ayat di Alkitab buat kita sekalian. Satu ayat ini telah meneguhkan saya selama ini, dan saya jadi kemudian mengerti bahwa kalau orang tanya buat saya, apakah tahun 2020 adalah tahun yang tidak baik? Saya beritahu enggak, tahun 2020 adalah tahun yang baik sekali buat saya. Saya katakan bahwa this is probably the best year untuk saya secara pribadi. Ya, penilaian orang boleh macam-macam ya. Yang pertama dari sisi efektivitas pelayanan mungkin sekarang lebih efektif kali ya. Saya bisa satu hari ada di 5 kota, itu kan efektif kan, bisa. Saya bisa satu hari Zoom, satu hari Minggu tuh, saya bisa Zoom di Melbourne, saya bisa kemudian Jakarta, bisa Surabaya, bisa Makassar, bisa Samarinda, bisa 5 kota satu kali Zoom. Ya, dan saya rasa lebih efektif barangkali. Kalau tidak saya mesti terbang, bayangkan. Pertama biayanya, kemudian yang kedua mesti tinggalin rumah. Ini bayangkan di rumah saya bisa lihat wajah istri saya di depan saya. Ya, misalnya. Bayangkan saya bisa kedip mata dia bawain air panas di depan saya. Kira-kira ya itu menyenangkan. Jadi kita, dan bukan cuma itu, ada banyak hal yang lain yang secara personal di dalam saya ada banyak hal, ada banyak yang berubah, ada banyak hal. Nah, saya ingin bacakan satu ayat buat kita sekalian. Nah, tema kita kumpul di akhir tahun ini adalah bahwa kita semuanya ini confident masuk tahun yang baru ini. Tema kita pilih hati-hati sekali, confidence ya. Tema kita tahun ini, akhir tahun ini adalah confidence. Bahwa tahun depan kita confident bahwa Tuhan yang memulai sesuatu yang baik, Dia akan melanjutkannya sampai sempurna. Itu dia. Nah, mari kita akan baca dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kita akan lihat ayat ini. Saya berharap bahwa kita semua akan betul-betul menemukan confidence di dalam Tuhan. Kitab Filipi pasalnya yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ke-6. Nah, kita lihat dulu saudara, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Nah, kita garis bawahi dulu katanya, akan hal ini. Hal apa itu? Di atasnya kita lihat. Ada 2 hal di atasnya yang disebut oleh Paulus buat kita. 2 hal itu adalah, yang pertama adalah persekutuanmu dengan berita Injil. Itu kata penting. Jadi kita confidence karena kita punya persekutuan. Nah, itu luar biasa. Kita confidence karena kita punya persekutuan. Saya sudah ulang-ulang katakan ini, bahwa persekutuan kita sebagai orang percaya itu powerful. Gak ada yang lebih dahsyat daripada itu ya. Persekutuan kita sesama orang percaya itu sangat kuat. Jadi jangan berkata begini, ya cuman kita aja yang datang. Ya, kalau kalian bersekutu siapa-siapa? Oh ya, dia, saya, dia, dan ya kita aja. Siapa yang bilang begitu? Kalau baca di Alkitab ya, bahwa yang hadir dalam persekutuan orang percaya itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama dengan kita. What more can you ask? Okay? Kita mau minta apa lagi? Bayangkan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Persekutuan ini adalah jaminan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi dia beritahu bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan itu kuat. Karena yang dia bilang ini persekutuan dalam pemberitaan Injil. Jadi setiap kali kita kumpul bersama, kita mesti sadar betul bahwa persekutuan kita ini adalah persekutuan yang, ini saya punya kata saya ambil ini, yang attract the power of God. Persekutuan yang menarik kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Persekutuan yang menarik hadirat Tuhan bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita confidence. Kita sudah lihat kan,
Nah, saya harus puji Garam ya Melbourne ini selama pandemi ini luar biasa kita ya. Saya menyebutnya selama akademi ini akademi iman kita ini selama pandemi ini, bayangkan kelihatan saudara punya sukacita memberi kepada orang lain, sukacita menolong orang lain, sukacita untuk membantu orang lain, kelihatan banget. Saya hitung-hitung ya, itu sebenarnya kita ini di tahun ini kita mengeluarkan uang untuk bantu orang dari Garam. Kita berapa orang sih kita? Kita just very small community, tapi bayangkan kita telah menolong orang di pedalaman-pedalaman, kita menolong hamba-hamba Tuhan di Kutai Barat memang udah lama, tapi menolong orang di Sulawesi, menolong orang di mana-mana tempat yang kemudian kita bisa melihat. Kalau salah kita juga menolong di Tegal, di daerah Jawa Tengah, daerah-daerah yang sulit sekali. Bayangkan kita dengar kabar mereka kalau makan itu satu telur mereka bagi 4. Jadi mereka goreng telurnya gitu, baru kemudian bagi 4 ya. Kalau nggak digoreng ya udah ditaruh begitu aja. Kalau tidak bisa beli minyak, pakai apa coba? Saya bisa bayangkan. Ya, direbus gitu aja, kasih dikocok-kocok, kasih air gitu, kemudian dibagi 4. Begitu hamba Tuhannya makan. Ya kita jadi nggak enak kan? Kita kemudian mulai berpikir, kita mulai atur orang untuk menyumbang dan seterusnya. Kemudian saya melihat bahwa kita senang banget dan kita bergiliran saling memberi secara komunal. Itu menunjukkan bahwa kita kuat. Memang gak bisa dikalahkan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kita kuat bukan cuma karena kita yang kuat, tapi karena komunitas kita kuat. Karena secara komunal kita ada, secara persekutuan kita ada di dalam Dia. Jadi itu yang Paulus bilang begini, bahwa akan hal ini, akan persekutuan kita di dalam Tuhan. Itu dia yakin sekali bahwa Tuhan yang memulai sesuatu yang baik, Dia akan melanjutkannya sampai sempurna. Dia akan melanjutkannya sampai selesai. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita tidak akan kandas di tengah jalan. Kita pasti akan melewati semuanya dengan baik. Nah, apa saja yang kita hadapi di tahun 2020 ini, ya kan? Ada yang dioperasi, ada yang mengalami banyak hal yang mengalami. Ya. Nah, ada juga yang kemudian cuma datang di Melbourne, kemudian tinggal di rumah dan bikin apa-apa. Ya, Pastor Jeffrey datang di Melbourne. Dia mau pelayanan, dia cuma datang satu keluarga, datang bulan Januari akhir, ya, terus kemudian nggak bikin apa-apa. Jadi kemudian dia tanya-tanya, pelayanannya apa? Kita bilang pelayanannya apa ya? Jadi seru kan karena orang nggak bisa pelayanan, orang nggak bisa keluar, tapi kemudian kita bisa melihat ada hal-hal yang baik terjadi, ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah, saya percaya kalau Tuhan yang memulai sesuatu, Dia pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Nah, kita harusnya punya confidence dalam hal tersebut, confidence di dalam persekutuan kita. Nah, jelas Alkitab beritahukan kepada kita di dalam persekutuan orang percaya kita bisa saling berbagi. Ya, ada 30-an kata saling yang ditulis di Alkitab yang positif ya. Saling berbagi, saling mengasihi, saling menasihati, saling mendorong berbuat baik, saling berdoa, saling mendoakan, saling apa lagi? Ada 30-an kata saling itu yang ditulis di Alkitab yang memberitahukan pada kita bisa lakukan itu seorang dengan yang lain. Jadi kita sebagai orang percaya bertumbuh, kita nggak jadi kerdil, kita nggak hidup untuk diri kita. Ada kemungkinan besar di masa-masa seperti ini orang lebih memilih hidup buat dirinya sendiri kan. Nah, kita enggak, kita pasti akan hidup buat orang lain. Karena kita kemudian mulai berbagi, itu kita kemudian mulai bertumbuh menjadi dewasa dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya mau baca satu ayat lagi dan saya berharap ini bisa memberikan kepada kita kekuatan bahwa dalam persekutuan kita itu datang membawa sesuatu. Jadi saya mau kita semua yakini, masuk tahun 2021, Tuhan telah menaruh sesuatu dalam saudara. Percaya gak? Ada sesuatu, saudara tidak datang ke tahun 2021 dengan tangan kosong begini, saya bawa apa sekarang? Tidak. Tuhan sudah mempersiapkan kita tahun 2021. Kalau saudara masih ingat, saya sharing pada waktu kita ulang tahun yang ke-12. Tanggal 6 Oktober saya masih ingat itu. Saya berkhotbah tentang bahwa Tuhan akan bawa kita menyeberang ke seberang. Betul ya? Tuhan bawa kita menyeberang ke seberang. Kita sudah lewatin tahun ini. Pandemi sebentar lagi kita pasti lewatin. Dan mungkin tidak, kita pasti lewati. Saya positif sekali, saya yakin sekali, saya confident sekali bahwa kita akan lewati pandemi dengan baik. Tapi saya mau katakan ini pada saudara. Dalam melewati hal tersebut, saudara harus mempersiapkan dirimu. Sebab kita akan melayani orang-orang lain yang membutuhkan.
Ada banyak orang yang memerlukan, ya, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan. Kita harus tetap memiliki misi itu. Ya, saya tidak mau kita cuma hidup buat komunitas kita aja. Kita harus hidup buat orang lain di luar yang membutuhkan pertolongan. Kita seluruhkan tangan buat mereka. Sebab kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tahun 2021 kita akan banyak sharing dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Dan berdoa supaya kita bisa lebih tajam dalam melakukannya. Karena saya percaya bahwa kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa karena Tuhan telah mempersiapkan kita untuk hal tersebut. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayat-ayat yang sudah biasa sudah ketahui. Kita Ibrani pasalnya ke-10. Kemudian kita selesai di sini. Ayatnya yang ke-23 dan sampai ayatnya yang ke-25. Alkitab berkata sebagai berikut. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada 3 hal yang baik kita perhatikan adalah mari kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Bahwa Dia berjanji kita akan melewati semua ini dengan baik. Dia berjanji kita punya confidence dalam janji Tuhan. Bahwa kita lewati semua ini dengan baik. Yang kedua adalah, ini kata yang penting. Marilah kita memperhatikan, saling memperhatikan. Kata itu penting. Perhatikan. Ya, orang tanya pada saya, musuhnya kasih itu apa sih sebenarnya? Musuhnya kasih itu careless. Ya. Sebenarnya musuhnya kasih itu careless, tidak peduli. Ya. Nah, kita coba mulai memperhatikan kebutuhannya orang, perhatikan apa yang diperlukan oleh orang. Kadangkala kita suka perhatikan orang, dia he looks good, dia oke, dia nggak ada apa-apa. Tapi coba bicara dengan dia, coba tanya dan kemudian coba mulai itu lebih aktif lagi, lebih termotivasi lagi untuk kemudian memperhatikan kepentingan orang lain, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi selain kita kemudian memiliki keyakinan, kita harus memperhatikan orang lain. Dan kemudian yang terakhir adalah kita harus tetap teguh dalam komunitas kita. Ya, kalau saya bilang pertemuan ibadah bukan cuma kebaktian. Ya, saya selalu ingatkan saudara. Pertemuan itu bukan cuma sekedar kebaktian hari Minggu. Ada banyak hal yang saudara bisa buat, di mana saudara bisa ketemu 2-3 orang, perkuat, saling bercerita firman, saling menguatkan satu sama lain. Kita sudah belajar hal tersebut kan di masa-masa pandemi kemarin, di mana kita cuma bisa kumpul kecil sekali kelompoknya. Dengan jalan demikian kita akan saling menguatkan satu sama lain. Nah, saya selesai. Saya cuma mau katakan pada saudara, kita confidence. Kita confidence dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kita confidence karena Tuhan selalu hadir dalam persekutuan kita. Kita confidence bahwa kita akan saling memperhatikan satu sama lain. Tidak ada orang yang akan terluput dari hal tersebut. Kita confidence karena Alkitab beritahu buat kita bahwa Dia akan membawa kita menyeberang dan melewati semuanya ini dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita berdoa. Kita ambil waktu untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk roti dan anggur ini, supaya kita kemudian semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di akhir tahun ini Tuhan. Sebagai komunitas kami confidence bahwa Tuhan selalu ada dengan kami. Engkau yang memulai pekerjaan baik di dalam kami. Engkau akan meneruskannya sampai sempurna. Hal yang baik itu akan mencapai buahnya yang matang, sehingga akan memberkati banyak orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang dapat dipercaya. Kami berpegang teguh pada pengharapan kami, karena kami yakin bahwa Tuhan yang berjanji setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan perjanjian-Mu. Engkau Tuhan yang dapat dipercaya. Dari tahun ke tahun Engkau telah menunjukkannya. Fakta kami telah hampir melewati tahun 2020 ini. Kami mempercayai bahwa Tuhan telah mengerjakan banyak hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hal tersebut Tuhan. Kalau sekarang kami akan
berdoa, bersekutu bersama-sama untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Waktu kami semua memakannya, kami diperkuat olehnya. Kami kembali mengetahui bahwa Tuhan berdiam di dalam kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.